Selamat siang teman-teman, apa kabar semuanya? Saya harap kita semua para wanita nih ya, dalam keadaan sehat, sejahtera, dan sukacita selalu. Jumpa lagi dengan saya Liana. Ya teman-teman, kali ini saya ingin membahas soal the power of emak-emak. Emak-emak itu sangat powerful loh teman-teman. Coba kalau nggak ada emak-emak di dunia ini, apa yang terjadi? Ya? Sekarang teman-teman coba bayangkan ya, emak-emak itu begitu powerfulnya sampai kita ini bisa disebut multitasking loh. Mana ada kayak emak-emak bisa masak, bisa kerja, bisa ngurus suami, ngurus anak-anak, ya, rumah tangga, semua tuh pada satu saat tertentu dan bisa berbarengan pun bisa. Ya, saya pernah melihat itu ya, satu gambar ya, ini emaknya lagi kerja nih pakai laptop nih ya, itu sambil gendong bayinya ini masih nyusuin, jadi si emaknya tuh masih nyusuin gitu, dia masih bisa bekerja pakai laptop. Nggak cuma itu tok loh, dia masih ngapet HP ini, masih teleponan sama temennya atau sama orang lain ya. Itu berarti udah berapa? Dia kerja di laptop nyusuin dua kan, masih pakai ini, terus kakinya ini bawah ngepel. Jadi begitu banyaknya yang bisa dilakukan oleh seorang wanita dalam satu waktu. Beda banget loh sama laki-laki. Ya nggak, bukannya saya merendahkan laki-laki nih, tapi laki-laki tuh otaknya tuh cuman ya fokus pada satu. Mak-mak di sini, ibu-ibu, teman-teman, para wanita, perhatikan suami-suami Anda atau pacar-pacar Anda. Kalau mereka lagi baca koran atau lagi main HP, Anda ajak bicara, bisa nggak? Pasti nggak bisa, pasti kamu masih dimarahin kan. Orang aku lagi baca koran, apa yang Anda bicarakan nggak mungkin masuk. Kenapa? Karena mereka bukan multitasking. Yang bisa multitasking itu hanya seorang wanita. Mau sambil ngetik di WA, diajak ngomong suami pun kita masih bisa balas loh. Masih ngetik di WA kita masih bisa marahin anak-anak loh. Apalagi kalau nggak wanita. Ya, jadi jangan remehkan emak-emak. This is the power of emak-emak. Kalau tidak ada emak-emak, bisa Anda bayangkan rumah tangga Anda seperti apa? Emak-emak itu ibarat leher loh, teman-teman. Ya. Kalau suami, itu kita harus menghargai memang. Dalam semua agama apapun, ras apapun, laki-laki, memang dia adalah kepala rumah tangga. Tetapi jangan salah ya, mereka boleh rumah tangga teman-teman. Karena saya ini the power of emak-emak, saya bela emak-emak banget. Yang bapak-bapak minggir dulu deh. Minggir dulu. Jadi kita ini leher. Kalau leher kita nggak kuat, kepalanya ini kepala rumah tangga bisa kuat nggak? Nggak bisa teman-teman. Teman-teman kalau leher nggak kuat, kepala maka letoy akan tuh gitu. Anak-anak kuat nggak kalau emaknya nggak kuat? Nggak bisa. Makanya jangan remehkan emak-emak. Sekali emak-emak marah, seisi rumah tangga bagaikan prahara, bagaikan neraka dunia. Bagaikan neraka dunia. Marah, begitu marah, masakan aja cemplungin garam banyak aja satu rumah nggak bisa makan kok. Power of emak-emak nih, kalau emaknya hatinya seneng, makanannya bisa jadi enak, ya enggak? Makanya teman-teman, the power of emak-emak. Kita bahas nanti satu persatu, detail apa aja sih powernya emak-emak itu. Dan bagi para wanita, bagi ibu-ibu, emak-emak, apapun sebutan Anda, jangan mau kalah dengan kaum sebelah. Mereka tetap di atas kita, mereka tetap kepala, tetapi kita tunjukkan bahwa kita strong. Istilahnya apa? Apa tadi? Otot kawat balung besi. The power of emak-emak. Ya, ras terkuat di dunia ini adalah wanita. Mari kita tunjukkan, jangan letoy. Yuk, semangat. Teman-teman sadar nggak sih, kalau kita ini sebagai kaum wanita, itu benar-benar powerful. Multitasking banget gitu loh. Coba bayangkan, dalam rumah tangga aja nih ya teman-teman. Teman-teman tuh secara nggak langsung, Anda sudah bertindak sebagai CEO.
CEO perusahaan. Kenapa? Anda menikah, harta gono gini, Anda berarti punya saham dalam rumah tangga itu kan? Enggak. Nah, Anda harus mempertahankan dong supaya perusahaan Anda atau rumah tangga Anda ini tetap jaya. Kita jangan sampai sahamnya turun. Nah, Anda tuh punya sebagai CEO. Kemudian Anda juga sebagai direktur, bahkan direktur utama loh, teman-teman. Direktur itu kan yang memberi keputusan-keputusan. Contoh anak mau sekolah di mana, yang mutusin siapa? Apa bapak, apa emak? Kalau bapaknya bilang A, emaknya bilang B, siapa yang bisa ngalahin emak-emak sih? Ya kan? Pasti anaknya kita sekolahin yang di tempat kita mau nih ya. Jadi kita bisa ngambil keputusan-keputusan. Emak-emak itu kayak gitu, hebat banget ya pokoknya. Kemudian kita juga sebagai accounting. Teman-teman, coba kalau dapat jatah cuman 2 juta dari suami, Anda harus mencukupkan untuk uang sekolah, uang makan, uang beli rinso, beli alat-alat pembersih. Dan kenyataannya Anda bisa nggak? Bisa kan? Dan itu seorang accounting yang benar-benar hebat tuh. Dikasih jatah uang segitu, tapi Anda bisa sekolahin anak-anak, Anda masih bisa ngatur makan, masih bisa minum, masih bisa piknik, itu semua karena Anda seorang accounting yang hebat. Jadi tadi Anda sebagai CEO, Anda sebagai direktur, Anda sebagai accounting, kemudian Anda juga sebagai seorang manajer. Sadar nggak Anda ini, emak-emak di sini semuanya adalah seorang manajer. Ya, Anda bisa memanage atau mengatur anak-anak itu bagaimana. Nak, udah waktunya tidur. Nak, waktunya belajar. Mbak, kamu nyetrika, yang ini apa? Itulah seorang manajer. Ya, jadi emak-emak ini juga seorang manajer dalam rumah tangga. Jadi jangan sepelekan, nggak ada emak-emak, nggak ada yang ngatur rumah tangga. Bapak-bapak dengerin ya, saya rasa semoga bapak-bapak mulai sadar nih, the power of emak-emak. Kemudian emak-emak ini juga bisa jadi asisten rumah tangga loh. Ini kan mau bulan puasa nih. Ya, yang punya asisten rumah tangga itu udah pada ancang-ancang nih mbak-mbaknya nih mau pulang kampung, ya kan? Nah, kalau mbak-mbaknya pulang kampung terus apa ya begitu aja nggak ada yang cuci piring, apa ya nggak ada yang cuci baju, enggak kan? Siapa yang ngerjain semuanya? Ya emak-emak lah. Emak-emak tuh bisa loh cuci baju, gosok, nyetrika, ngepel, nyapu, masak, you name it lah. Kau sebutkan apa kerjaan yang nggak bisa emak-emak lakukan. Angkat galon aja bisa, ganti galon aja bisa. Ya, jadi teman-teman, wah, you are strong. Toh? Nah, tetapi di misalnya Anda harus bekerja nih, saya bilang, Bu Liana, saya kan harus kerja. Gimana dong gitu ya? Nggak ada yang bisa menghalangi the power of emak-emak tadi teman-teman. Meskipun Anda kerja di kantoran nih kayak saya ya, setiap hari kan berhubungan dengan kertas-kertas gitu ya, berhubungan dengan komputer, kemudian berhubungan dengan kalkulator, HP. The power of emak-emak. Kalau anaknya nelpon, Anda terima telepon, ini tangan sambil berhitung accounting atau apapun pekerjaan Anda besar. Hebatnya emak-emak. Ya. Kalau emak-emak ini ditelepon, diajak ngomong temennya pun masih bisa mau makan siang apa? Oh, beliin gue kue tiaw dong. Ini tuh masih ngomong nih sama orang. Nah, itu the power of emak-emak itu ya, bisa melakukan multitasking dimanapun, di rumah bisa, di kantor bisa. Nah, sebagai manajer tadi gimana? Anda bisa mengatur benar-benar kerjaan yang dari jam 8 sampai jam 4 ya, katakanlah jam kerja kan. Anda bangun lebih pagi, nyiapin anak-anak sekolah, kemudian bikin bekal untuk makan siang, ya, rapiin rumah, sampai Anda pulang rumah nanti jam 4 sore, pulang kerja, Anda siapin makan malam, Anda mulai gosok dan lain sebagainya, itu bisa Anda lakukan. Siapa lagi yang bisa melakukan itu kalau enggak emak-emak? Jadi teman-teman, banggalah sebagai seorang wanita dan tidak ada alasan bagi seorang wanita untuk tidak bekerja. Karena kita sebagai wanita harus membantu suami kita. Kita sebagai seorang penolong, ya. Kalau suami sebagai kepala, kita ini adalah penolong. Kepala bisa nggak tanpa penolong? Saya tanya, CEO, manajer tanpa yang menolong mengerjakan hal-hal lain, apakah mereka bisa? Nggak bisa. Dan kita ini wanita-wanita hebat
Kita ini adalah penolong dalam rumah tangga kita. Ya menolong membereskan rumah tangga, sampai setrika masak dan yang saya sebutkan tadi, sampai menolong mencari uang pun kita bisa lakukan. So, teman-teman, mak-mak di sini, ibu-ibu, para wanita, apapun sebutan Anda adalah wanita yang luar biasa. Anda pasti bisa melakukan apapun itu. Sekian dari saya, Liana Kurniawati. Saya ingin untuk diri dari teman-teman semuanya. Dan jangan lupa teman-teman ya, kita ini sebagai wanita loh. Wanita yang saya tadi sudah sebutkan multitasking. Apapun kita bisa lakukan. Ya. Jadi teman-teman jangan berkecil hati. Semuanya pasti Anda bisa lakukan kalau Anda mau. Dan Anda pasti bisa melakukannya. Jadi teman-teman sekian dulu. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang dengan topik berbeda tentang emak-emak dan the power of emak-emak yang strong. Sampai ketemu.